Pemda DIY bersama DPRD DIY tengah mengerucutkan raperda tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol atau mikol serta oplosan. Salah satu pasal yang telah berhasil disepakati adalah pelarangan penjualan minuman beralkohol di seluruh minimarket di DIY. Pembahasan raperda tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta oplosan ini digelar DPRD DIY bersama Disperindakop, Satpol PP, dan warga masyarakat dalam public hearing. Berbeda dengan regulasi sebelumnya, regulasi baru tentang minuman beralkohol ini nantinya akan melarang seluruh penjualan minuman beralkohol di seluruh minimarket. Ketentuan ini berbeda dengan kondisi selama ini, di mana minuman beralkohol golongan A bebas diperjualbelikan di seluruh minimarket yang ada. Meski telah dilarang dijual di minimarket, salah satu peserta public hearing sekaligus anggota Satpol PP Kabupaten Sleman, Supriyanto, menilai raperda tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tersebut belum efektif dalam menekan peredaran minuman beralkohol di DIY. Minuman beralkohol ini sudah menjadi minuman yang cukup berbahaya. Bahkan kami kalau boleh mengusulkan itu harus disejajarkan dengan tingkat kriminal yang lain penyebab, artinya mungkin dengan semacam ganjal atau mungkin juga sabu-sabu dan yang lain. Sementara itu, Ketua Pansus Raperda tentang pengendalian pengawasan minuman beralkohol dan pelarangan minuman oplosan, Huda Triyudiana, menilai larangan minimarket menjual minuman beralkohol tersebut telah sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan dan peraturan Presiden yang baru. Dan Perpres itu peraturan Menteri Perdagangan yang terbaru, memang minimarket tidak boleh lagi menjual minuman beralkohol meskipun dia golongan A. Kalau peraturan yang lama masih bisa, tapi sekarang peraturan Menteri Perdagangan yang baru sudah tidak mengizinkan itu, dan Perda mengadopsi sepenuhnya dalam kaitan ini, bahwa yang boleh menjual minuman beralkohol ini hanya hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5. Dengan adanya perda yang mengatur perdagangan minuman beralkohol tersebut, maka akan ada sanksi dan denda bagi distributor, subdistributor, pengusaha, maupun pengecer yang tak berizin, yakni berupa denda 50 juta rupiah dan kurungan 6 bulan penjara. Dari Yogyakarta, Fauzan Ahmad melaporkan.